Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khawfi raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aqsimna min syarri fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa saffi qulubana min al-hikmi wal hasan wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan seperti biasa. Setelah kemarin bagaimana dilarang atau haram hukumnya menjual barang yang tidak dijelaskan cacatnya itu barang atau ada kekurangan dari barang tersebut. Kemudian di sini dikatakan wala tashihu gismatun tarakah mayyit, ya, gismatun tarakati mayyitin wala yabi syai'in minha malam tufa duyunahu wa wasayahu. Di sini dikatakan tidaklah sah pembagian harta peninggalan mayit atau tidak boleh dijual sesuatu dari harta yang ditinggalkan oleh mayit malam tufi duyunahu wa wasayahu, selama hutang-hutangnya dan wasiat-wasiatnya sudah ditunaikan seluruhnya. Jadi kalau ada orang mau menjual barang, kemudian barang ini kita tahu dari tetangga yang meninggal, nggak boleh dulu barangnya dijual. Barang yang yang ditinggalkan oleh mayit menjadi haknya ahli waris, tunggu dulu, nggak bisa langsung dibagikan, ya, tunggu. Bukannya berarti kalau seseorang telah meninggal dunia langsung hartanya jatuh kepada ahli waris. Tar dulu, ada aturan yang harus dilalui dulu, ya. Kalau ada barang dari orang yang telah meninggal dunia, tidak boleh langsung dibeli atau dijual, ya, dan nggak boleh langsung dibagikan. Contoh misalkan, ayah kita telah meninggal dunia, tinggal ibu sama kita berdua deh, laki sama perempuan, udah langsung aja bagi, nggak boleh, ya. Tidak boleh dibagikan dan tidak boleh dijual malam tufi duyunahu, sebelum hutang-hutang si mayit dibayarkan terlebih dahulu. Itu wajib hukumnya. Kalau si mayit punya hutang, maka bayari dulu hutangnya. Nah, dibayarkan terlebih dahulu hutang-hutangnya si mayit. Wa wasayahu, dan wasiat-wasiatnya si mayit. Mayit ini wasiatnya apa? Sebelum meninggal dunia ada nggak dia wasiatnya? Misalkan dia minta dikuburkan di di Kerawang sono yang mahal. Ya, kira-kira kalau hartanya yang ditinggalkan nggak sampai membeli lubang yang di yang di Cikampek sono Kerawang yang mahal, ya jangan, ya, yang biasa-biasa aja, ya. Kalau wasiatnya terlalu tinggi, nggak sesuai sama harta yang ditinggalkan, apa jangan.
Artinya wasiat-wasiat yang apa tuh namanya, yang ini aja, yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal jangan. Wa ma li haqqin biha ka itqi allaga bil maut. Atau si mayit punya budak, dia punya budak, sebelum meninggal dikatakan nanti engkau akan merdeka kalau saya meninggal dunia. Atau dia tulis tuh di wasiatnya, nanti kalau saya meninggal dunia si fulan tuh budak saya merdekain. Nah, ini kan wasiat namanya. Nah, berarti setelah meninggal dunia maka budak ini merdeka. Merdeka budak yang berhubungan dengan kematian seseorang. Wa tabarru najzi fi mardil maut, ya, atau dia membebaskan sesuatu karena ketika sakit yang membawa kepada kematian. Misalkan sakit saya udah keras, ya, nanti kalau saya sakit keras, ya, kira-kira udah nggak bisa ngapa-ngapain dan di akhir ajal saya kamu merdeka, atau merdekain tuh si fulan yang menjadi budaknya saya, ya, itu wasiat. Fatan fi dzalika min sulusil bagi ba'da duyun, ya, ba'da duyun. Maka hal yang wasiat yang seperti ini, ya, juga bisa dilaksanakan kalau seandainya ada wasiat yang sedekahkan harta saya. Misalkan si mayit tahu nih nanti kalau saya meninggal dunia, ya, ini harta saya sepertiganya sedekahin. Nah, sepertiganya sedekahin, jangan sedekahin dulu, utangnya dulu utamain, bayarin dulu tuh utangnya si mayit. Nanti kalau utangnya udah dibayarin semua, wasiatnya udah ditunaikan semua, baru harta yang ditinggalkan itu namanya haknya ahli waris, ya, haknya ahli waris. Fatanfidhu dzalika min thuluthil baqi ba'da diyun. Wa ma lam tukhrijul ujratu hajjatan wa umratan in kana alaih. Begitu juga kalau si mayit, ya, si mayit itu belum mengeluarkan upah, ya, atau tunggakan haji dan juga umroh dulu. Misalkan si mayit ini, ya, punya tunggakan ketika dia berangkat haji, bayarin, ya. Ada lagi nggak tunggakan yang lain, bayarin, ya, bayarin tuh tunggakannya dia. Atau dulu masih ada kurang di dalam biaya hajinya, bayarin. Atau biaya umrohnya, ya, in kana wajibaini alaihi, ya, karena hal tersebut kewajiban yang harus dibayarkan bagi si mayit, ya, harus dibayarin tuh, ya. Kalau dia ada hutang-hutang ketika berangkat haji dengan temennya, atau ada biaya-biaya yang kurang, bayarin dari hartanya si mayit, ya, bayarin dari hartanya si mayit. Kalau misalkan anak-anaknya memang yang nggak ada duit, bayarin dari hartanya mayit. Nah, harta yang ditinggalkan tuh apa? Mobil, kemudian motor, kemudian rumah. Catat utangnya berapa. Nah, nanti kira-kira nih motor nih, ya, kalau dijual harganya berapa? Bisa nggak nutupin utangnya dia? Oh, bisa, jual, tutupin utangnya, bayarin semua utang, ya. Ya, tidak boleh mayit itu meninggal dunia masih meninggalkan hutang, karena hutang itu terikat sampai mati. Terikat sampai mati. Orang pun tidak bisa masuk ke dalam surga kalau hutangnya belum dibayar, walaupun yang meninggal itu orang yang syahid, meninggal dunia, ya, menegakkan agama Allah, surga balasannya. Tapi kalau ada utang nggak bisa masuk surga, karena utang itu hubungan antara manusia dengan manusia, ya. Nah, itu yang tidak apa itu namanya,
yang Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur. Kalau urusan manusia dengan manusia harus diselesaikan. Utang itu kan manusia dengan manusia harus diselesaikan. Makanya bahaya itu kalau kita punya utang, segera kita bayarkan. Kalau kita udah ada uang, kita bayarkan. Ya. Illa ayyuba syai'in liqada'i hadhil asya'. Ya. Kecuali kalau seandainya dijual daripada harta yang ditinggalkan ini untuk untuk membayar hutang-hutangnya dia. Wa inna ma qudimat hadhil asya' 'ala al-irthi li qouli ta'ala. Ya, jadi kalau misalkan untung-untung mayit meninggal masih ada uangnya itu yang disimpan. Nah, uang yang disimpan ini bayarin buat utangnya. Oh, habis nggak ada, maka barangnya ada nggak barangnya? Jualin tuh barangnya buat bayar hutangnya. Ini utang masih banyak, tapi uang yang ditinggalkan udah habis. Jual barangnya. Boleh, boleh. Jual barang ini hasilnya buat bayar hutang si mayit, bukan buat si ahli waris. Kalau buat ahli waris nggak boleh. Ahli waris ntar belakangan. Ini urusannya si mayit dulu. Ya, jangan orang meninggal dunia semua udah dibagi-bagi. Ini rumah, ini mobil, ini. Dan utangnya mayit udah pada melengos semuanya. Nih gimana utangnya mayit? Siapa mau bayar? Nggak ada mau bayar. Makanya urusin dia dulu. Urusin si utang si mayit. Ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah berfirman pembagian itu semua, pembagian ini ayatnya panjang nih. Ayat panjang ini kalau misalkan seorang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri yang lebih dari satu, maka pembagiannya 2/3. Ya. Atau seseorang meninggal dunia mempunyai istri, ya, istrinya ini punya anak atau kagak? Ya, kalau punya anak, maka kalau nggak salah pembagiannya 1/3. Kalau kalau punya anak 1/6, kalau nggak punya anak 1/3. Ini ada di surah An-Nisa. Ya, kemudian setelah itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, setelah pembagian itu semua, ya, maka tidaklah bisa dibagikan harta si mayit kecuali wasiatnya telah diselesaikan dan hutang-hutangnya telah diselesaikan. Jadi itu perintah dari Allah. Selesaiin dulu utangnya si mayit, selesaiin dulu wasiatnya si mayit, baru setelah itu hartanya bisa dibagikan kepada ahli waris. Wa taqdiman lil maslahati mayyit kama fil hayah. Ya, nah dahulukan kepentingan si mayit sebagaimana ketika dia masih hidup. Ketika si mayit masih hidup, anak-anaknya mendahulukan kepentingan orang tuanya. Nah, ketika dia meninggal dunia juga begitu, dahulukan dulu kepentingan si mayit ini. Si ayah ini kepentingannya apa? Wasiatnya, kepentingannya hutangnya bayarin. Dahulukan dulu kepentingan si mayit. Misalkan si mayit kubur, berapa tuh harga lubang kuburnya? Ya, berapa beli nisannya? Misalkan anaknya bilang udah nisannya saya aja, udah lubang kuburnya aja. Nah, itu dari hartanya si mayit. Kecuali kalau ada anaknya yang kaya, anaknya kaya raya, udah semuanya saya yang tanggung. Nah, udah dia yang tanggung. Ini hutang-hutang gimana? Semua kuburan, ambulan, rumah sakit saya yang nanggung. Ini hutang-hutangnya, nah, biar anak yang kedua yang nanggung. Ente berani nanggung semua, ya udah tanggung semua. Kalau udah ditanggung semua sama anak-anaknya, baru mulai bisa dibagikan. Ya, ini kan kita bicara kalau misalkan nggak ada mau nanggung. Kalau nggak ada mau nanggung, ya ambil dari hartanya si mayit. Ya, ambil dari hartanya si mayit untuk membayarkan hutang-hutang dan wasiatnya. Ya, kemudian fatarakatu kamarhuni bidzalik.
Kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang ditinggalkan, harta yang yang ditinggalkan oleh mayit, maka itu hukumnya seperti gadai, seperti harta yang tergadaikan. Jadi kalau mau punya kita mutlak, harus bayar dulu tuh, ya, yang digadaikan itu harus dibayar. Kita menggadaikan motor, berapa, 1 juta digadaikan motor, berarti kan kepemilikan kita belum sempurna, karena barang kita masih digadai sama orang. Bisa balik lagi itu barang ke kita, motor ke kita, kalau kita bayar lagi 1 juta kepada orang yang kita gadaikan. Nah, begitu juga harta waris. Harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu seperti harta yang digadaikan. Terus kita gadainya bagaimana? Bayarin utangnya si mayit. Selesaiin dulu tuh utangnya si mayit, wasiatnya si mayit. Kalau udah selesai semua, baru sudah menjadi milik yang mutlak. Ya. Fatarakatu kamarhunin bidzalik ay al-madhkur min al-asya' li ta'alluqil huquqi dzalika tarakah. Karagigi jani, ya, al-kaf litanzir fa innahu arsyul jinayah ya ta'alaq bi raqabatihi walau ba'dal afu ala diyah, ya. Atau misalkan, ya, si mayit ini mempunyai budak, ya, budak yang yang ada sebagai buruh pekerja. Misalkan yang meninggal ini punya perusahaan, punya PT, punya pegawai, bayarin tuh pegawai dari uangnya si mayit. Gaji bulan ini udah dibayar belum? Belum, bayarin. Ada lagi nggak tunjangan yang lain seperti biasanya bulan-bulan yang lalu? Oh ada, kasih. Selesain dulu semua pakai uang si mayit. Setelah itu ente mau jalanin terusin perusahaannya silahkan, mau tutup silahkan. Ya, yang penting kalau dia punya pekerja, punya kuli, punya pegawai, punya budak yang harus dibayarkan, bayarin dari uangnya si mayit. Ya, dibayarkan dari uangnya si mayit. Karagigil jadi, ya. Walau ya'khudhu adaik wa huwa sulus dirham bayatul liqauli wa la tasih qismatun tarakah mayit fasawabu ayyakuna hada ba'dal mughayya thumma fasara qaulur raqiq jana bi qauli la yasih yabi'uhu hatta yuaddi ma yuraqibu, ya, ma bi raqabatihi aw ya'zanul gharib fi bai'ihi. Nah, kalau si mayit itu punya punya budak, ya, punya budak, nggak boleh dijual, ya, tidak sah dijual sampai diselesaikan dulu urusannya dengan si budak ini. Atau si budak, satu budak punya 2 orang, punya A, punya B, patungan beli budak, ya, patungan beli budak. Kemudian si A meninggal, tinggal si B. Nah, ini harga budak ini kemarin kita beli patungan, ya, beli patungan buat kerja. Nah, sekarang si A dia meninggal. Ini sekarang urusannya ente bagaimana? Ya, atau ente mau gantiin duitnya si A karena si A meninggal. Nah, ini jadi hartanya si A diwaris, ya. Hartanya si mayit bayarkan hutangnya. Kalau hutangnya udah kelar, udah selesai, maka itu menjadi haknya ahli waris, ya. La yasih bi'uhu, tidak sah dijualnya hatta yu'addi ma bi raqabatihi, ya, sampai dia dimerdekakan atau diizinkan dari orang yang punya hutang untuk dijual, ya. Atau ada orang, ya, punya hutang deh, ada orang fulan punya hutang sama si A, ya, saya nggak bisa bayar deh, nggak bisa bayar dengan kamu kecuali ini budak saya aja ambil, ya, budaknya diambil. Kemudian si A meninggal. Nah, ini budak yang buat pembayaran hutang bisa dijual nggak? Kecuali dengan izin yang diutang ini,
ya, dari izin yang memberikan si budak ini, si haknya si budak ini. Kalau dia mengizinkan untuk dijual, jual boleh, kalau enggak boleh, ya. Qala Abdullah Asy-Syanshuri fi syarhihi ala Rahabiyah, ya, wa'lam, ketahuilah annahu yata'alaq bi tarakatil mayyit khamsatun huquqan murtabatan, ya. Katanya Syekh Abdullah Asy-Syanshuri di dalam syarah Rahabiyah mengatakan, ketahuilah bahwa hal yang berhubungan dengan harta peninggalan mayit itu ada 5, ya. Kalau mayit sudah meninggal dunia, maka hartanya itu berhubungan dengan 5 hal. Yang pertama, al-haqqu muta'allaqu bi ainit tarikah kaz-zakah wal jinayah warahan. Yang pertama, kalau si mayit itu, ya, punya zakat yang belum dibayarkan, bayarin. Wal jinayah, ya, awarahan, atau barang yang digadaikan, ambil barangnya, bayar gadainya, ya. Kalau si mayit punya barang yang digadaikan, ambil dari hartanya si mayit. Oh, ada nih, dia pernah gadain misalkan motornya dia, berapa motornya, 1 juta, ambil sini motornya. Semua utang gadainya itu harus dibayarkan. Fayuqaddimu ala ma'uni tajhiz, maka didahulukan atas daripada ma'unah tajhiz. Wasani, yang kedua, al-ma'un tajhizi bil ma'ruf fa in kana mayit faqidan lil mal. Nah, yang kedua, kalau mayit nggak punya harta gimana? Mayit meninggal miskin, dia meninggal. Udah miskin ninggalin hutang. Udah miskin ninggalin hutang, ini bagaimana ini urusannya nih? Siapa yang mau bayarin? Kalau dia ada bandanya nggak apa-apa, dijual buat bayar hutang. Ini nggak ada, ya. Kalau misalkan si mayit faqidan lil mal, nggak punya harta, sedangkan utang harus dibayar, siapa yang mau bayar? Fatajhizuhu ala man alaihi nafaqatuhu fil halil hayah. Dulu ketika si mayit ini hidup, siapa yang berikan dia nafkah? Ya, kali mungkin ada yang bayarin bulanannya dia, ada yang ngasih dia beras, ada donaturnya lah istilahnya, ya, ada donaturnya. Nah, bilang sama dia, ini mayit meninggal, kan ente sebagai donaturnya, ya, mau nggak membayarkan hutangnya si mayit, ya. Fa in ta'azzara fa fi baitil mal. Oh, nggak bisa, saya aja udah ngasih dia bulanan, berat kalau saya bayarin hutangnya dia. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang siapa yang bayar? Fa in ta'azzara, kalau yang memberikan nafkah donaturnya ini nggak bisa, maka baitul mal yang bayarin hutangnya, ya. Baitul mal, baitul mal itu dibikin oleh Nabi Muhammad untuk menampung zakatnya muslimin, ditaruh di baitul mal. Setelah itu nanti dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Orang punya perkebunan kurma, bayar zakatnya, masuk ke baitul mal. Orang punya emas, punya perak, bayar zakatnya, masuk ke baitul mal. Semua di baitul mal, ya. Makanya gunanya baitul mal seperti itu. Kalau ada orang mayit miskin meninggal dunia, gak punya harta, ninggalin hutang, siapa yang mau bayar? Baitul mal yang bayar, ya. Yang kedua, baitul mal. Fa in ta'azzara fa fi aghniya'il muslimin. Kalau baitul mal nggak ada duit, wah, habis deh duit, nggak ada. Siapa yang bayar? Maka cari di antara muslimin ini semuanya, siapa orang yang paling kaya, yang paling dermawan, yang paling kaya. Ngomongin sama dia, ini ada di kampung kita orang miskin, ya, meninggal tapi punya utang sekian. Bisa nggak kiranya engkau membayarkan utang si mayit? Cari siapa yang paling kaya. Masa dia nggak mau keluarin sedikit aja dari hartanya, sedikit dari hartanya untuk bayarkan utangnya si yang miskin ini, juga nggak mengurangi kekayaannya dia, ya, nggak mengurangi kekayaannya dia. Cari orang yang paling kaya dari muslimin. Siapa ada dari muslimin kaya,
Nggak semuanya orang dermawan, nggak semuanya orang kaya itu dermawan. Ada orang kaya tapi pelit, ya. Ada orang kaya emang benar-benar dermawan. Cari yang berutang, berapa utang udah bayar. Orang miskin ngutang paling berapa duit sih? Paling cuma buat dimakan doang, makan. Sampai miskin itu punya utang sampai puluhan juta kan nggak mungkin. Buat apa dia duit segitu? Paling dia ngutang sama orang beras liter, minyak goreng, ya, tepung, paling gitu doang utang-utangnya dia. Gampang loh untuk itu, untuk dibayar, ya. Wahada fi ghairi zaujah, ini selain daripada perempuan atau seorang istri yang meninggal, ya. Wa amma zaujah allati tajibu nafaqatuha fa ma'unatu tajhiziha ala zauj al-musir walau kanat ghaniyah. Ya, kalau yang meninggal perempuan nggak pantas kalau dia masih punya laki, tapi minta bantuan kepada baitul mal, bantuan kepada donaturnya dia, minta bantuan kepada orang yang kaya dari kaum muslimin. Kalau lakinya musir, orang yang kaya, yang lumayan lah ada hartanya, ya lakinya yang bayarin. Istri meninggal, ada suaminya, kemudian dia punya utang, ya suaminya yang bayarin. Tanggung jawab di suami. Yang tadi sudah dikatakan kalau donaturnya nggak mampu, atau kalau si baitul mal nggak bisa, atau orang yang kaya nggak bisa. Ini kalau yang meninggal laki-laki. Kalau yang meninggal seorang istri kan masih punya suami yang bayar, ya, suami yang bayar daripada hutang-hutangnya, walaupun suaminya itu ghaniyah, ya. Ghaniyah itu walaupun suaminya itu kaya. Fasalis yang ketiga, aduyun mursalah bidzimmah fahya muakhiratu min ma'unati tajhiz, ya. Yang ketiga adalah hutang-hutang, ya, yang berkaitan dengan jaminan, ya. Kemudian yang kelima, wasiah bisulus fi madunah li ajnabi. Yang ketiga, yang keempat adalah wasiat sepertiga selain daripada orang luar, ya, orang luar. Kalau buat anak boleh dan lain sebagainya, tapi kalau orang luar tak boleh. Misalkan ada majikan, ada pembantunya, ya, pembantunya. Kemudian kata majikan, nanti kalau saya meninggal, sepertiga harta saya kasih pembantu. Ini kan pembantu bukan anak juga bukan, keponakan juga bukan, punya tali keluarga juga bukan. Nggak boleh ngasih sepertiga, nggak boleh, ya. Boleh sepertiga kalau anak-anak si mayit atau ahli waris ini setuju. Kalau salah satu nggak ada yang setuju, nggak boleh. Dia orang lain, bukan siapa-siapa, gimana bisa jadi dapat harta waris sepertiga? Sepertiga kan besar itu, 1/3 besar, ya. Nah, kepada orang lain selain daripada ahli waris, ya, tidak boleh mendapatkan sepertiga kecuali izin daripada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya semua setuju, istrinya setuju, anak-anaknya setuju, ya boleh kasih sepertiga. Kalau ada satu aja yang nggak setuju dari ahli waris, nggak boleh, ya, karena sepertiga itu besar. Ada sahabat ketika akan meninggal dunia, Rasulullah datang menjenguk. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, saya ini kayaknya sakit yang akan membawa kepada kematian. Harta saya banyak, ya. Kemudian saya meninggalkan ahli waris cuma anak perempuan satu-satunya. Gak ada anak laki, anak perempuan cuma satu-satunya. Maka saya mau infakkan semua harta saya. Kata Rasulullah, jangan. Atau 2/3 dari harta saya ya Rasulullah, jangan, kata Rasulullah. Atau setengah, enggak. Sepertiga aja, sepertiga.
Kata Rasulullah, sepertiga juga udah banyak, kata Rasulullah. Ente infakkan harta engkau sepertiga, itu juga udah banyak. Kata Rasulullah, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain. Jadi kalau sepertiga kan, sepertiga dari harta diinfakkan itu juga udah banyak, disedekahkan itu udah banyak. Nah, maksudnya Rasulullah SAW pikirkan juga tentang anak kamu ini, ya, bagaimana nanti dia nafkahnya, siapa yang nafkahin kalau dia udah kawin, kalau dia belum kawin kan dia masih perlu rumah, masih perlu makan dan lain sebagainya. Sepertiga juga udah banyak, kata Nabi Muhammad, ya. Lebih baik kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan ada harta dibandingkan engkau sedekahkan semua harta kamu tapi ahli warismu minta-minta dengan orang lain. Itu nggak bagus, ya, nggak bagus, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kelima al-irth, yang kelima baru buat hartanya buat ahli waris. Jadi ahli waris itu ntar belakangan, ya. Oh, jangan ada mengatakan enggak dong, nih langsung bagikan kepada ahli waris lebih berhak. Ntar dulu, ada hak-hak yang lain dulu, lewatin ini dulu semua. Kalau udah selesai baru pindah kepada ahli waris, ya. Kalau belum bayar hutangnya, wasiat, gadai dan lain sebagainya belum diselesaikan, belum menjadi haknya ahli waris, masih harus diselesaikan urusannya kepada si mayit, ya, gitu. Kemudian wa yahrum sum ala sumi ghairihi di qauli sallallahu alaihi wasallam la yasumur rajulu ala saumi akhihi rahu asy-syaikhan wa huwa khabar wa huwa ayaftura raqabatal mushtari, ya, au al-ba'i pada istiqrari zaman, ya. Nah, kemudian diharamkan asum ala sum ghairihi. Ya, apa itu sum? Ya, di sini dikatakan asum itu adalah melemahkan keinginan pembeli atau penjual setelah harga ditetapkan, ya, dilemahin keinginan membeli itu dilemahin, atau keinginan untuk menjual dilemahin. Itu kata Rasulullah SAW tidak boleh, haram. La yusum rajul ala saumi akhi, seseorang tidak boleh melemahkan keinginan pembeli atau penjual saudaranya. Contohnya apa? Nah, contohnya itu ayyakula lahu raddal mabi' hatta abi'aka khairan minhu bihadzal zaman aw mislahu bi'aqal minhu. Misalkan si pembeli udah beli barang, harga udah ditetapin, ada orang datang, ini ngapain kebeli segitu, ya, udah balikin aja tuh barangnya, ente balikin tuh barangnya, aku akan jual kepada kamu barang yang lebih bagus lagi dari ini, ya, barang yang lebih bagus lagi dari ini, atau yang lebih harganya barangnya sama tapi harganya murah. Ini nggak boleh nih. Kan kadang ada orang kayak begitu, ketika dia mau beli, ini udah beli barang, itu mau apa ya? Itu beli harga berapa itu? Wah, ini saya beli harga 50.000, balikin sono, aneh kasih ente nih, daripada dia 50.000 aneh kasih sama ente 40.000, padahal udah jadi, orang udah beli. Jadi dilemahkan keinginannya. Atau aneh kasih barang yang yang lebih bagus lagi dari itu, mau nggak? Ini 50.000, ente pulangin sono, ente pulangin ke penjual, nanti saya kasih barang yang lebih bagus lagi dari ini, ya, yang grade A tapi harganya sama 50.000. Ini nggak boleh, ya, ngejatohin orang, istilahnya ngejatohin barang orang itu nggak boleh, ya. Wallahu a'lam. Nanti akan bahas lagi itu dari segi pembeli. Nanti ada contoh dari segi penjual, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mun.
صلاة ظاهرا وباطنا في الدين ودون والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في الدين في العافية أكرمنا بكامل الفتوح والمنوخ والرسوخ وسر الجسد والقلب واكرمنا بكامل العلم والعمل الخشية والمتابعة لرسول الله الأعظم والاستغناء للناس واكتب لنا ولكم الحسنى في خير لطف وعافية جامل شامل لخيرات الدنيا والآخرة الحبيب عبد الله بن مسلم الطاهر والإمام الشيخ محمد نواوي الجاوي الشافعي البنتني الفاتحة.